Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Kalita dari kelas 12 IPS 2 dengan absen 14. Kali ini saya akan membahas soal yang nomor 4 ya teman-teman. Maka saya akan bacakan terlebih dahulu soalnya. United Nations Development Program atau disingkat UNDP menentukan klasifikasi negara dunia berdasarkan taraf Human Development Index HDI atau Indeks Pembangunan Manusia IPM bisa dikenalnya ya. Berikut contoh penerapan komponen IPM yang dapat meningkatkan kualitas sebuah negara adalah, jawaban yang saya pilih adalah pemerataan pembangunan sekolah di berbagai pelosok daerah. Kenapa saya memilih jawaban tersebut? Perlu kita ketahui, keberhasilan suatu negara itu bisa dilihat dari IPM-nya, yakni mencakup kesehatan, pendidikan, dan ekonominya bagaimana. Untuk kesehatan itu bisa dilihat dari penduduknya menjalankan gaya hidup sehat, lalu rumah sakit yang ada di wilayah negara tersebut sudah memiliki alat yang mumpuni dan sebagainya. Nah, untuk bagian ekonomi ini kita lihat dari kemajuan suatu negara itu ya dari memproduksi suatu barang bagaimana, ekspornya juga bagaimana, dan produktivitas penduduknya juga bagaimana. Itu sangat mempengaruhi dengan kemajuannya ekonomi. Dengan kemajuan dengan kemajuannya sangat baik dimulai dari produktivitas manusia yang sangat baik, produksi yang didukung oleh teknologi ya, zaman sekarang iptek juga sangat baik dan lain sebagainya, maka taraf kesejahteraan masyarakat di suatu negara tersebut dapat dikatakan sangat baik itu ya. Dan yang terakhir itu adalah pendidikan. Nah, dalam di IPM ini kan dibaca soalnya itu ada pemerataan pembangunan sekolah sampai ke daerah pelosok. Yang artinya pemerataan pembangunan ini jangan berfokus di kota saja. Jangan berfokus di kota-kota besar saja dengan melengkapi fasilitasnya dan segala macam, tapi kalau bisa sampai ke pelosok. Dan tujuannya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dapat mengubah kualitas negara ini. Itu. Ini yang pertama itu adalah pendidikannya dulu diperbaiki agar kualitas sumber daya manusia juga dapat memiliki kualitasnya sangat baik. Jadi itu jawaban saya ya. Kalau untuk jawaban yang lainnya seperti meningkatkan intensitas penerimaan negara lewat peningkatan tarif bea cukai barang impor, itu menurut saya kurang tepat ya. Karena ini berfokus pada ekonomi saja dan tidak mencakup berskala lebih luas lagi. Ini hanya berskala di perekonomian yang bersifat perdagangan ya. Ini ada lagi jawabannya, mencetak banyak izin usaha pengelolaan barang tambah bagi investor asing. Ini jelas tentu saja sangat rugi. Ini dimana kita memang mendapatkan keuntungan dari hasil dengan mencetak banyak izin usaha pengeluaran barang tambah bagi investor asing. Namun yang dikhawatirkan adalah penganggurannya tadi dari masyarakat pribumi. Mau dikemana ke masyarakat pribumi? Sedangkan izin usaha di wilayah negara tersebut saja banyak dikelola oleh investor asing. Kan seperti itu. Nah, ini ada lagi nih jawabannya. Memudahkan layanan kesehatan bagi warga negara untuk berobat ke negara tetangga. Ini jelas saja tentu saja salah. Seolah-olah layanan kesehatan yang ada di negaranya sendiri diragukan. Dan bisa jadi saja kualitas pelayanan kesehatan di negara tersebut tidak terjangkau atau tidak mumpuni dibandingkan dengan kualitas di luar negeri sudah sangat bagus. Dan yang terakhir itu adalah membuka lapangan pekerjaan yang terbuka bagi seluruh warga negara termasuk WNA dalam menghadapi iklim karena persaingan global. Itu jawabannya salah menurut saya. Jawabannya salah. Menurut saya jawaban itu benar saja. Tapi yang jadi permasalahan itu, apabila kita selalu menggunakan tenaga asing dan bahkan mempersempit ruang untuk para pelamar yang berasal dari pribuminya, asli warga situ, tentu saja ini akan mengalami namanya pengangguran di bagi orang pribumi. Sedangkan orang-orang asing, mereka enak saja bekerja di wilayah
negara tersebut. Jadi jawaban yang betul itu adalah pemerataan pembangunan sekolah ke berbagai pelosok daerah, karena yang ditanyakan itu bagaimana cara meningkatkan kualitas sebuah negara. Seperti itu. Sekian, terima kasih.